ada banyak teori yang ada di situ, ada banyak konsep yang terlibat di situ. Hubungan antara pendengar dengan institusi radio, mereka ada di internet, Facebook, Instagram, kemudian mereka berubah, institusi radio berubah jadi seperti ini, ya. Dia bermedia morfosis menunjukkan frekuensi, sementara pendengar dia berubah, dia juga analog, dia juga virtual. Dia menjadi lebih aktif setelah ada WA, dia menjadi rajin nongol ketika ada Facebook, ya. Nah, konteks relasi pendengar dengan institusi radio ketika di internet itu mereka hidup dalam masyarakat jaringan. Ketika saya tawarkan begini, apa yang harus saya lakukan? Metode apa yang harus saya lakukan? Saya pakai yang cara apa? Etnografi saja, saya tidak mungkin. Karena kenyataannya tidak hanya di dunia nyata, karena kehidupan pendengar juga ada di dunia virtual. Saya pakai fenomenologi. Saya juga agak kesulitan, karena nggak mungkin saya membangun teori seperti yang akan saya lakukan kalau hanya berdasarkan wawancara dan fenomenologi. Saya lihat itu Bu Anom itu membangun teorinya bagus ya. Dari wawancara, kalau saya harus dari pengamatan dan wawancara, nggak bisa enggak. Kemudian saya konsultasi, mana etnografi apa, etnografi. Tapi bacaan saya kurang untuk di situ. Mana yang lebih rigid menjelaskan itu. Akhirnya, oh ya, ada virtual etnografi. Apa bedanya dengan yang lain? Ada etnografi. Kayaknya pas di situ. Kita uji coba, kita lihat bandingkan, oh ya, kayaknya lebih sesuai. Ya ingat, lebih sesuai. Bukan lebih bagus atau lebih baik. Jadi lebih sesuai dengan virtual etnografi. Nah, setelah itu saya lakukan observasi, wajib studi literatur dan diskusi. Nah, beruntunglah selama studi saya ketemu dengan teman-teman yang paham tentang fenomenologi, paham tentang kritis, kajian culture studies, geopolitik, lain-lain ya. Ada modernitas, kita coba kupas di dalam kelas, ya. Coba mencari dukungan-dukungan teori. Beruntung juga ada kalau di UNER ada namanya mata kuliah MKPD ya, pendukung disertasi. Nah itu ada beberapa supervisor dan profesor yang mendampingi. Kamu cocoknya pakai ini, baca yang ini, lebih bagus yang itu. Nah ada beberapa yang ada Bu Toto yang dorong saya, nggak iso kon etnografi tok, coba cari yang lain. Saya coba ini, ya coba itu gali lebih dalam etnografi virtual. Dan gali lagi, Prof. Mus, coba bandingkan dengan fenomenologi, apa kurangnya, apa kelebihannya. Selalu begitu, gunanya diskusi, observasi, dan studi literatur untuk menentukan mana yang pas. Ya. Inilah kemudian saya sampai pada prosedur. Nah, prosedur etnografi virtual itu melihat begini, karena fakta, fenomena, data itu ada di dua dunia, saya salah nulis ya, ada di dua dunia, maka saya harus berniatkan diri, baiklah kalau gitu, saya harus menyediakan diri saya untuk terbenam dalam kehidupan subjek. Saya harus ada di internet dan saya harus ada di dunia nyata. Nah, karena penelitian ini bersifat partisipan, dan virtual etnografi itu mensyaratkan harus membuka diri, maka peneliti pun juga harus cerita bahwa saya melakukan penelitian, saya masuk ke berbagai komunitas virtual, saya masuk ke grup WhatsApp, saya komen di Facebook, saya di grup pendengar dan lain-lain, saya bisa masuk. Jadi peneliti bukan sekedar stalker, orang yang suka kepo-kepo, bukan. Nah, penelitian etnografi karena dia partisipan, ya, etnografi virtual, maka saya juga harus punya akun-akun untuk menyesuaikan subjek saya. Saya meneliti Facebook, maka saya harus punya akun Facebook. Ya untung saya punya akun Facebook. Untuk melihat Twitter ya, saya punya akun Twitter. Meskipun akun Twitternya saya sudah nggak aktif ya, tapi saya mencari Twitter yang terkait dengan subjek saya. Ada 4 radio dan sekian informan yang punya akun Twitter. Ya, untuk Facebook saya pakai akun Facebook saya, untuk Instagram saya pakai Instagram saya, Twitter demikian juga, dan YouTube. Nah, untuk WhatsApp saya pakai nomor HP saya. Nomor HP saya ini lumayan tercemar Bapak Ibu di di komunitas pendengar. Jadi mulai radio wayang di
Nganjuk, Jodipati, radio Nada FM di Sumeneb, yang chattingnya selalu pakai bahasa Madura dan saya hanya tahu artinya tapi tidak bisa menulisnya. Kemudian saya sedikit memahami bahasa Using karena saya juga ikut di grupnya pendengar Sri Tanjung FM. Ada 4 radio. Ini akun-akun saya yang saya pakai, ya, ada Twitter saya, ada Facebook saya, ada Instagram saya, ada WA saya, ada YouTube saya. Ini yang saya gunakan untuk menelisik dan menelusuri di virtual. Lalu bagaimana melakukan etnografi virtual itu? Sederhana sebenarnya. Ikuti saja 5 tahapan ini. Yang pertama apa? Kita identifikasi dulu lokasinya, ada di mana, radionya ada di mana, pendengarnya berada di mana, informan dan komunitas. Jadi kita lakukan identifikasi itu dulu. Identifikasi itu bukan hanya mengamati ya, tapi kita sambil mencatat, mengetik terus pokoknya. Intinya menuliskan apa hasilnya. Negosiasi akses. Ini yang agak rumit ya, agak sulit karena tidak semua komunitas kemudian bisa menerima kita, komunitas virtual. Tapi ya tergantung peneliti sih. Triknya gimana? Kalau saya triknya, saya deketin bosnya radio masing-masing. Nanti saya akan jelasin. Saya deketin direkturnya, saya deketin komisarisnya. Kalau sudah dekat aksesnya, sudah dia tinggal perintah. Tolong masukin Mas Bidin di grup WA. Tolong masukin Mas Bidin di grup ini ya. Nanti Mas Bidin diwawancara ya, disiarin. Diwawancari siaran di radio, nah, itu negosiasi akses. Nah, kalau sudah dikenal oleh pendengar, nah, kita baru bisa masuk. Itu tips saya, tiap orang beda melakukan tahapan negosiasi akses. Kemudian setelah akses berhasil, kita melakukan kontak ya, dengan orang-orang, kemudian kalau cocok ya kita jadikan informan. Lalu kita melakukan 2 pengumpulan data, wawancara dan observasi. Berikutnya tahapan analisis dan penyampaian hasil. Nah, kenapa anonimitas atau keaslian data itu menjadi penting? Ya karena begitulah Christine Hein mengatakan. Jadi keaslian informasi itu sangat penting kalau dalam etnografi virtual. Nah, tipsnya kalau menurut Christine Hein, observasi ke lapangan dunia nyata, wawancara tatap muka itu adalah dapat menghilangkan keraguan terhadap identitas informan. Nah, kalau tips dari Monica Witty, sederhana. Orang-orang yang sedikit waktu berada di dunia chatting itu kemungkinan bohongnya lebih besar. Tapi semakin sering dia muncul di dunia virtual, dia makin sedikit bohongnya. Itu Witty loh ya yang bilang, bukan saya. Jadi saya pakai prinsip itu. Jadi selama dia banyak nongol di virtual di Facebook, di apa, nah itu orangnya sumbernya bisa dipercaya karena dia tidak menyebutkan identitasnya. Beda lagi menurut Chris Mann and Fiona Stewart. Informannya secara konsisten, sering kita melihat ada akun yang pakai aneh-aneh ya. Salah satu informan saya akunnya itu Bunda Sayang. Jadi nanti akan saya lihat apakah itu akun Facebooknya yang konsisten ya. Kalau dia selama sekian tahun tetap menggunakan akun itu, ya teman-temannya paham berkomunikasi dengan dia akun itu, ya berarti itu bisa dipercaya informasinya, statusnya. Jadi kebenaran identitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini contoh-contohnya. Saya sudah cek akun-akun ini ternyata konsisten. Ada Gendis Jawa. Ini penyiar media FM, namanya Trisna Astea, tapi di udara dia sebut dengan Mbak Gendis. Akun Facebooknya Gendis Jawa. Ini salah satu pendengar loyal di Sri Tanjung, Bundai Sayang Ayah. Ya, ABG banget, tapi saya sudah cross check ini akunnya konsisten. Inyo Klampis, nama aslinya Suwito. Lalu ini Luskam Ketival itu akunnya Mbak Rizka, pendengar loyalnya Nada FM. Lalu Ajay Aquarius, nama aslinya Ahmad Jailani. Nah, dia salah satu programmer senior di radio Nada FM. Lalu ada Nyucok.
Nucok itu Mas Ridwan, programmer dan penyiar di Nada FM. Ini sudah kita klarifikasi, saya sudah telusuri bahwa itu konsisten akun-akun itu. Nah, ini yang menarik. Dalam semua penelitian etnografi, kisah tentang entry of ethnographer itu menjadi ciri khas ya. Dan itu bagian yang embedded dalam penelitian etnografi. Menceritakan kisah perjalanannya sejak upaya membangun akses. Ya. Sejak upaya membangun akses itu ditulis cerita. Jadi, ketika kemarin waktu ujian ditanyakan, kenapa harus seperti itu? Pak. Saya tidak perlu menjelaskan karena ada penguji yang lain. Ya, seperti itu memang harus ada cerita. Karena etnografer itu adalah seorang storyteller. Nah, itu yang saya kutip dari Christine Hein dan Angelone 2018. Ini negosiasi akses dan melakukan kontak. Saya ke PRSSNI, ketemu ketua waktu itu Pak Lutfi dan Bung Joko. Beliau berdua yang membantu saya akses kemana-mana. Nah ini Pak Bambang Samyajil yang punya Susana Group. Nah karena peran beliau akhirnya saya bisa di Media FM diterima dengan baik. Akhirnya oleh Bu Indah Kurnia diajak mendampingi beliau siaran malam waktu campur sari. Dan saya harus melek sampai jam 2 malam, jam 2 dini hari di Media FM. Lalu di Nada FM saya diajak siaran, dikenalkan. Nah ini upaya membangun akses. Ini Mas Wahyu ini komisarisnya Jodipati FM. Kebetulan masih teman saudara saya, jadi ada kemudahan. Kemudian ini Pak Ahmad Yamin itu direkturnya Anjing. Beliau yang membebaskan semua, mau minta apa data apa saja dikasih ya, termasuk data finansial dikasih saya. Ya, itu baik. Upaya inilah yang penting entry ethnographer di etnografi virtual. Lalu apa yang harus dilakukan dalam virtual ethnography? Peneliti itu melakukan emerging observer, jadi menyatu dengan subjek atau yang diteliti. Jadi terlibat partisipatif dalam offline dan online. Ingat prinsipnya intermittent, sesekali tidak berkelanjutan dan adaptif. Akhirnya banyak hal yang saya ikuti. Ya. Ini partisipasi online saya di FB-nya Media FM. Jadi kalau siaran campur sari jam 6 sampai jam 2 dini hari, saya sekali masuk, saya request, saya ikut komen dalam bahasa Jawa. Nah, di Banyuwangi ada rapat evaluasi program grade 1, program budaya di sana. Saya diundang ya, saya datang. Kemudian ini ada acara temu kangen di studionya Media FM di Jalan Jawa. Ya, saya datang. Lalu di Jodipati ada evaluasi program baru. Mereka mau mengembangkan siaran di YouTube. Saya datang. Lalu diuploadlah di Facebook-nya. Jadi partisipasi offline saya kemudian di-online-kan oleh direkturnya ini. Ini Mas Doni direkturnya. Lalu saya ikut juga di partisipasi liputan offline pada saat Festival Genting Using yang di Banyuwangi. Banyak sekali aktivitasnya, ikut aktivitas ini di grup WA Sanak Kadang, Jodipati, di grup WA Sri Tanjung Fans, dan di grup WA penikmat Media FM. Media FM satu-satunya radio budaya yang tidak menggunakan WA untuk partisipasinya, karena ada alasan tertentu yang ya, saya sampaikan adalah di grup WA mohon maaf ini suara siapa ya? Resa itu, suara Bu Resa. Mungkin apa tuh? Tadi mohon maaf, ada ya. Bentar suaranya bocor. Untuk host mungkin bisa mute ini serta yang lain. Iya, partisipan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada evaluasi program juga di Radio Nada FM. Saya juga berusaha datang ke sana. Ya. Ini partisipasi siaran live streaming di Nada FM. Saya coba masuk ke situ dan
ngasih komentar, tanya jawab dengan pendengar. Bima tuh belum pupi sayang, pupi dulu toh. Suara siapa itu? Mohon maaf ini, Bapak Ibu lagi dikomunikasikan ke host karena yang bisa mute hostnya. Baik. Nanti saya ikut-ikut ke mute nggak, Mas? Nggak, ya? Enggak, Mas, enggak. Ikut ke mute lah, ya meden. Ya, pengumpulan datanya. Etnografi virtual bagaimana pengumpulan datanya? Ya, ada 2, observasi dan wawancara. Dilakukan offline dan online. Observasinya virtual dan nyata. Wawancaranya juga virtual dan nyata. Bagaimana? Ya pasti Bapak Ibu tahu nanti akan merasakan sendiri, oh chatting, tanya jelas tentang isu tertentu, itu termasuk wawancara online. Konfirmasi apa di direct message ya di Instagram itu juga termasuk wawancara online. Ya. Chat di Facebook, kebetulan ada Pak Hari, waktu itu salah satu pendengar Media FM mengundang untuk temu kangen. Kemudian saya japri beliau lewat Facebook, tanya agendanya apa, boleh saya ini, oh ya Mas Abi lupa, saya harus nyebut sampean ya, tapi akhirnya ya saya datang. Itu sudah termasuk wawancara. Semua hal-hal komunikasi kita itu kita rekam dengan baik. Apakah hilang rekaman-rekaman itu? Tidak ada satupun data saya yang hilang, baik yang virtual maupun yang nyata. Ya. Nah, observasi dan wawancara dalam etnografi virtual itu sangat penting karena ini strategis ya dalam penelitian ilmiah. Kalau tidak menguasai tekniknya, ya datanya akan tidak sesuai. Nah, kita telusuri dan rekam aktivitas subjek online dan offline. Ada aplikasi yang sangat membantu saya, Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat semua website, semua akun yang sudah saya telusuri, saya simpan di filtris.com. Ya, ini saya tampilkan. Mudah-mudahan masih tersimpan. Kemarin tadi malam sudah saya cek masih tersimpan dengan baik. Nanti bisa Bapak Ibu membuktikan sendiri ya. Bisa masuk filtris. Nah, ini library saya. Library saya di Filtris, Pearltris ya, Pearltris. Semua kunjungan saya simpan di sini. Ini waktu diundang itu, ini waktu diajak ke Solo tapi saya nggak bisa hadir waktu ada festival wayang kulit dunia. Ya, lalu pas kolaborasi live di Jodipati saya datang, semuanya tersimpan dengan baik. Nah ini di Jodipati. Bapak Ibu nanti kita terbantu dengan ini untuk menyimpan website, laman-laman mana yang akan dikunjungi, semuanya ada masih tersimpan dengan baik di Pearltris-nya. Baik, kemudian observasi offline dan online. Ini yang mengatakan ini juga bukan saya kok. Ada 5 peneliti internet itu, ada orang lain juga. Jadi itu bisa dijadikan rujukan bagaimana melakukan etnografi virtual. Kita bisa lihat komposisinya. Yang pertama ada Enid Marham, ini sebelum Christine Hein malang, ya, mengenai kehidupan online. Kemudian Daniel Miller, John Slater tentang internet di Trinidad dari levelnya negara. Christine Hein sebenarnya dia melakukan penelitian itu karena mendedikasikan penelitiannya untuk kasus pembunuhan Louis Wood. Kemudian ada Tom Bulstrode, dan yang terakhir ini yang bagus ya, papernya Angelon ini, bahkan penelitian tentang pemanfaatan etnografi virtual untuk pendidikan itu menjadi salah satu artikel terbaik di jurnal Scopus. Nanti Bapak, semua materi
semua referensi saya, insya Allah saya kumpulkan dalam sebuah drive. Nanti akan saya share di chat. Bapak Ibu silakan download sebebasnya, silakan membaca. Ya, benar tak katanya Abi seperti itu. Nah, silakan dikan sendiri, dilihat sendiri. Perkembangan teknologi media. Ya. Kemudian offline di dunia nyata. Saya wirawiri Bapak Ibu ke Nganjuk, Sumeneb, Banyuwangi, Surabaya. Nganjuk itu karena sambil pulang ke rumah mertua, jadi paling sering jadi ke Nganjuk itu. Bisa tahun, bisa 3 kali. Sumeneb selama 2 tahun. Oh ya, saya meneliti ini selama 2 tahun Bapak Ibu. Jadi 2016 sampai 2018. Sumeneb sudah 4 kali, Banyuwangi 4 kali. Dan saya ngikuti aja di WA, maunya ada acara apa, mau ada apa, saya datang. Mas, ini ada event Mas, kebo-keboan, datang ya? Ya datang. Ya, mamanya ini agak berat di ongkos, tapi ya gimana? Konsekuensi saya harus ikuti. Nah, tempat-tempatnya kalau offline banyak sekali. Ada studio radio, kita masuk ke ruangan-ruang radio, ruang produksi, ruang siaran, ruang pemancar, ruang koleksi lagu, teknologi yang digunakan. Ya, saya mendatangi Keraton Sumeneb, kemudian ke Museum Nganjuk, kemudian ikut ke pentas wayang kulit, ke acara-acara off air. Ya, apapun yang diacara oleh radio itu dan pendengar kumpul, saya datang. Ya, karena itu menurut saya penting. Kemudian kita lihat responnya nanti di online, habis di online kan gimana responnya. Tempat ngopinya Jodipati itu kan di sebelahnya studio, itu rumahnya Mas Wahyu. Itu hampir setiap hari nggak ada orang berhenti untuk ngobrol di situ. Dan non-stop kopi ya. Kalau Bapak Ibu ke sana mungkin nggak akan percaya, ada radio wayang kulit terkenal sampai Suriname, ya, pendengarnya sampai Arab, Taiwan, Hong Kong, ya. Tapi studionya ada di Kecamatan Tanjung Anom. Pak Didik hafal ini. Hafal, ya. Kecamatan Tanjung Anom sebelum masuk Nganjuk, dan begitu masuk sana di pinggiran kecamatan kecil, tapi pemilik radionya, mobilnya Pak, Velfire Pak. Ya, Mas Wahyu itu mobilnya Velfire. Untuk wayang kulit dia punya armada pickup beberapa gitu ya. Untuk liputan segala macam ada beberapa. Tidak menyangka. Ya. Demikian juga di Nada FM. Jadi radio-radio yang menurut kita, masuk sih radio budaya itu menguntungkan. Nah, ternyata duitnya banyak. Nah, ini yang dilakukan penelusuran online-nya ini, dunia virtual, artefak budaya yang tadi saya simpan semuanya di Portaltrees. Ya. Kemudian perpaduan dari dunia nyata, dunia virtual ini bisa digunakan untuk mengkoherensi. Ya, ini tulisan kawan saya, ini sahabat saya, Cak Rahmat ini, menurut saya ini bukunya bagus ya, karena baru, menurut saya mungkin belum membaca yang lain, karena hanya bukunya dia yang sudah menjelaskan tentang prinsip iteratif dan rekursif kalau dalam penelitian pengumpulan data kualitatif. Saya percaya untuk diberi bukunya. Kamu baca, saya baca. Oke, ini akun-akunnya yang saya telusuri. Saya bukan hanya mengkepo, tapi saya juga berinteraksi. Ya. Ada Mas Widi, station manajernya Media FM, yang sangat terbuka. Ada Mansur Alim, ada Mas Dedi, ini beberapa saja. Ya, ada laman webnya, ada akun Twitter. Itu semua saya telusuri. Ini akun budayawan di Madura itu ada Pak Ibnu Hajar, itu pengetahuannya luas soal budaya Madura. Kemudian ada Pak Anton Sani. Saya perlu perkenalkan khusus ini Pak Anton Sani. Beliau itu tokoh radio senior Jawa Timur, Tionghoa. Tetapi dia disebut sebagai kurator musik campursari karena banyak pencipta lagu campursari di Jawa Timur itu sebelum mempopulerkan lagunya, dia kirim dulu sampelnya ke Pak Anton untuk dinilai. Ini kira-kira laku nggak Pak Yo? Kira-kira gimana ya? Nah Pak Anton ini yang termasuk memberikan masukan. Lagu-lagu yang sukses itu yang bebas sara, ya, tidak menghina perempuan, bias gender, penghinaan itu dia yang
melakukan kurator. Ya, ini cocok, ini lagu ini bagus, ini layak. Makanya di media FM itu lagu yang muncul antara jam 6 sampai jam 8 campur sari. Ini Pak Didi ini perlu mendengarkan ini. Sering. Atur ini. Jadi lagu-lagu yang muncul Pak di media FM antara jam 6 sampai jam 8 itu lagu-lagu yang hit campur sari. Campur sari itu ada batasannya Pak. Nah, ada penelitian saya khusus soal itu. Termasuk lagunya Didi Kempot kan awalnya dia bukan campur sari, dia berangkat dari keroncong dangdut. Saya punya sejarahnya itu dalam satu bab sendiri. Lalu ada Kang Juwono, ini seorang guru sekolah dasar, tapi kepeduliannya tentang budaya Using luar biasa. Bahkan dia satu-satunya orang Banyuwangi yang menulis buku tentang sastra Using. Luar biasa ya. Kemudian Ki Anom Bijokangko, ini dalang. Jadi kalau beliau dalang lagi tampil di Nganjuk seputaran Mojokerto apa ini, saya dikasih tahu sama stafnya, Mas, Ki Anom Bijokangko tampil. Saya berusaha untuk menonton beliau karena dari beliau saya banyak data ya, informasi. Nah ini Ki Somo itu yang pakai beskap coklat ini Pak Sumadi. Ini yang sangat paham sejarah Nganjuk, ke Panji dan lain-lain. Nah ini kalau kawan saya Mas Joko Prakoso STKW meneliti soal tayub itu beliau sangat paham. Nah, wawancara apa yang harus saya lakukan? Wawancaranya in-depth atau intensif? Saya memilih yang intensif ya. Rujukan saya Wimmer Dominic sama bukunya Cak Rahmat. Jadi ketika menemukan satu isu atau masalah tertentu yang bagus, ya, saya akan mencoba mencari dan menggali lebih banyak supaya data saya menjadi lebih tebal, bertumbuk, tambah begitu. Jadi itu intensif. Caranya, ya tentu saja kita sama-sama tahu semua wawancara itu tergantung bagaimana membangun iklim hubungan antar pewawancara dan informan. Jadi menumbuhkan report atau saling percaya. Kalau sudah report terbentuk, ya sudah, mau nyari apa aja dikasih. Kita nggak perlu minta, diajak gitu. Itu contoh membangun hubungan yang baik. Nah, saya menghindari wawancara yang bersifat tanya jawab. Itu sama dengan menginterogasi informan. Saya sambil ngopi saja, sambil ngobrol, sambil nonton, sambil apa, itu sebenarnya diskusi. Ya, itu saya rekam. Jadi ada andalan saya itu alat perekam MP3 dan HP saya, memorinya saya kuras, habis apa mesti saya kuras, saya pindah begitu ya. Dan ingatan, kalau sudah ingatan ini agak susah karena sudah umur, tapi buat Bapak Ibu yang masih ingatannya kuat ya sangat dibutuhkan itu ingatan tajam. Karena setelah wawancara atau setelah observasi, kita harus kembali ke laptop menulis apa yang terjadi tadi. Nah, kalau tadi menurut Cak Rahmat, ini menurut Cak Wimmer ya. Teknik online dan offline itu membantu meneliti informasi yang sesuai batasan masalah. Jadi kalau batasan masalah saya tadi tentang masyarakat jaringan, lalu ada media morfosis, maka memudahkan saya kalau dengan teknik online dan offline itu. Ya. Ini buku yang sejauh ini saya temukan soal iterasi dan rekursif. Kalau di Norman Denzin dan Lincoln itu hanya sekilas tapi tidak menjelaskan. Nah, ini si Mbak Lisa Given itu di bukunya itu menjelaskan tentang istilah-istilah itu seperti kitab istilah ya. Kitab istilah penelitian kualitatif itu ada di bukunya Lisa Given. Saya punya e-booknya. Dia menjelaskan tentang iterasi dan rekursif. Jadi sejak awal peneliti turun ke lapangan, memperoleh fakta, berinteraksi dengan subjek itu, dia terus melakukan iterasi dan rekursif. Ya. Apa itu? Nah, setiap apapun yang kita lakukan, ketika meneliti atau berinteraksi dengan subjek, kita membuat catatan-catatan etnografis. Ya. Batasan saya kan media morfosis, ya, lalu ada masyarakat jaringan,
ada bentuk kerja fleksibel, ada konten unggulan atau profitabilitas, pembuatan program. Nah, yang sering pertanyaannya muncul itu, Abi, kapan data itu cukup gitu? Saya kalau sampai ditegur sama promotor, penantian durung mari. Ada hal yang belum saya penuhi untuk membuktikan ini. Kamu kalau nggak selesai nggak mari-mari. Ya karena ada hal yang harus saya penuhi dulu, namanya prinsip saturasi. Kalau saya melakukan iterasi dan rekursif dan menemukan itu sudah jenuh, atau istilahnya dalam kuantitatif itu data jenuh, nah, namanya prinsip saturasi, ya sudah, berarti data saya cukup. Saya sudah tidak perlu ke Nada FM datang, saya tidak perlu menelusuri lagi karena aktivitasnya ya sudah seperti itu saja. Aktivitas di WA juga, sudah hanya itu saja, sudah mentok data saya. Itu namanya sudah prinsip saturasi. Nah, ini beberapa cara saya mengamati. Ini catatan kalau siaran pembuka di Nada FM Bahasa Madura, saya minta, saya merekrut penerjemah, saya bayar untuk menerjemahkan siaran-siarannya berbahasa Madura atau obrolan-obrolan berbahasa Madura, karena saya tidak tahu dan saya tugasi untuk membuat transkrip dari beberapa wawancara yang berbahasa Madura. Kemudian ini diskusi pendengar untuk streaming YouTube. Nah, ini saya diundang Mas itu karena penting. Tiba-tiba Jodipati kok getol ingin streaming di YouTube. Ini persiapan waktu siaran wayang kulit ke luar kota. Ini meliput ke Festival Wayang Kulit Dunia. Saya nggak bisa ikut ke Solo karena acaranya ada 3 hari berturut-turut dan saya nggak bisa datang. Kemudian ini yang rencana temu kangen. Jadi semua hal-hal ini sudah mentok saya peroleh. Ya. Saya sudah cukupkan kalau begitu. Nah, ini yang tahap terakhir ini. Ini yang akan kelihatan kualitas penelitiannya itu di analisisnya. Ya. Strateginya kalau di etnografi virtual ya, kalau ya gabungan sih, ada deskriptif kualitatif, ada grounded. Ini yang banyak menginspirasi saya itu ya tentu saja promotor dan co-promotor. Jadi bagaimana menyajikan data secara deskriptif, bagaimana ditambahi dengan kualitatif, lalu bagaimana grounded. Nanti akan ada caranya, tapi yang saya sampaikan dulu adalah tentang teknik iteratif dan rekursif. Iteratif itu define as a process which replication of cycle produce result then approximate that desired result more and more closely. Kita temukan data, kita temukan informasi, kita ulangi lagi. Oh, di sana seperti itu ya. Saya coba cari di tempat lain, apakah seperti itu? Oh ya sudah, tanya sama sampai mendekati ke hal-hal yang kita inginkan. Oke ya sudah, iterasinya sudah mentok sama di daerah sana, di Nada FM seperti ini, di media web seperti ini. Contoh yang sama. Di Nada FM, dia mengintegrasikan siaran dakwah dan siaran budaya. Alasannya apa? Alasannya karena masyarakat Sumeneb itu agamis dan secara kultur dia adalah kultur masyarakat Sumeneb itu kan kultur masyarakat budaya inggil lah. Jadi sentra budaya Madura itu ada di Sumeneb. Jadi makanya orang Sumeneb itu alus-alus dan lain-lain itu faktor budayanya. Kemudian Sri Tanjung itu kenapa ada siaran agamis, kenapa ada siaran budaya? Nah, kalau di sana lebih kuat budayanya, agamisnya karena lingkungan sekitar Rogo Jambi itu sangat Nahdien, ya sangat NU. Jadi makanya ada siaran-siaran itu dan mayoritas di Banyuwangi ternyata juga Nahdien. Jadi siaran-siaran agama dan yang berlatar belakang Nahdien sangat kuat di Sri Tanjung. Temu. Nah itu lakukan iteratif, rekursif. Ya, kita mencoba mengulang prosedur. Sudah semua dilakukan prosedur, sudah ketemu, coba diulangi lagi. Ya sudah, kalau hasilnya sama, baru kita ke saturasi. Sudahlah mentok datanya. Nah itu tadi iteratif,
rekursif, saturasi. Nah, ini contoh dari hasil wawancara dan observasi, saya menggambarkan ini. Ada perubahan atau media morfosis sebuah radio. Di radio Jodipati. Bahkan saya menggambarkan ini, si pemilik Jodipati juga kaget. Oh, ternyata radio saya kayak begini ya, Mas, ya perubahannya. Loh, ya apa, Mas? Saya menemukan dari itu loh, Mas. Wawancara dari itu. Ya udah, Mas, makasih ya. Saya jadi tahu bahwa radio saya berubah sejak awal sampai sekarang seperti apa. Nah, itu deskriptif saja menjelaskan temuan-temuannya. Ini contoh yang deskriptif. Nah, strategi penyajian. Bagaimana deskripsi, lalu deskriptif kualitatif, lalu grounded. Nah, ini contoh deskriptif. Hanya menemukan saja, lalu diceritakan. Radio Nada FM mengembangkan integrasi program dakwah dan program budaya. Punya program unggulan, dialog, agama, dan rujak cengor. Deskriptif. Lalu kualitatif. Tambahin. Pengembangan program dilatar belakangi kondisi sosial dan faktor historis masyarakat Sumeneb yang religius Islam dan menjunjung tinggi budaya di Luhung, Madura. Nah, sampai di sini, saya masih kurang karena mosok kamu meneliti itu cuman deskripsi kualitatif. Nah, di grounded. Karena sejak awal penelitian saya itu sudah penuh konsep dan teori yang terlibat di dalamnya. Jadi harus disinggungkan dan diskusikan dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini grounded-nya. Seni budaya dan agama komoditas diberi sentuhan komodifikasi. Akhirnya saya merujuk ke penelitian yang lain. Ya, itu sudah muncul sejak awal. Ada Jacobson, Hall, Kay, dan lain-lain. Itu namanya diskusi dan menyapa teori yang lain. Itulah enaknya ilmu sosial. Lalu grounded berikutnya. Kenapa kok acara agama dan acara budaya laku? Gitu? Ya, karena pendengar punya alasan. Yang ingin dipengaruhi adalah alasan norma agama. Ada penelitiannya? Ya, ada. Itu penelitiannya Lord Prevost, Butsimap. Nah, lalu apalagi? Ternyata ada juga radio itu ternyata media yang paling bandel untuk mempertahankan budaya lokal menurut host. Nah, ini belum yang terakhir. Terakhir kan sampai menghasilkan preposisi atau membangun teori baru. Nah, kalau saya tidak melakukan grounded, peneliti etnografi virtual tidak melakukan grounded, ya mungkin sampai S2 bisa lah ini ya. Tapi kalau disertasi kan harus membangun teori atau mengusulkan preposisi. Kalau tidak ada tahapan grounded, saya nggak akan bisa membangun teori. Nah, ini contoh lagi. Contoh deskriptif, kualitatif, dan grounded. Radio Jodipati digemari orang Suriname dan banyak pendengar dari luar negeri. Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia, Australia, Philadelphia, Amerika. Saya tahu Hong Kong, Arab Saudi, Malaysia karena apa? Karena menelusuri ya di virtual, di ROM chat-nya, di Facebook-nya, ya, di komen-komennya itu. Oh, mereka berasal dari sana. Dia ngaku mereka. Ya. Kemudian kualitatifnya. Ada faktor sejarah Suriname sebagai tujuan pengiriman orang Jawa dan kerja paksa di masa Hindia Belanda. Telusuri sejarahnya. Ya. Kemudian saya coba japri beberapa pendengar yang berasal dari luar negeri. Oh, ternyata ada mahasiswa S2 dari ITS. Ya. Kemudian beliau sekolah di Jepang, kangen Jawa. Akhirnya nemunya streamingnya Jodipati. Kemudian kita grounded. Oh, ternyata kecintaan orang Suriname itu ada teori ya yang menjelaskan soal itu, yaitu kedekatan budaya. Nah, ada geokultural, geolinguistik. Nah, kebetulan promotor saya juga meneliti soal itu, soal local culture, popular culture. Nah, itu penting karena beliau meneliti itulah kemudian kita pakai untuk mendiskusikan sebuah fakta, kita dialogkan teori beliau dengan fakta yang saya punya. Nah, fakta atau temuan saya itu memperkuat atau memperlemah analisis beliau. Nah, ternyata memperkaya. Jadi memperkuat dan memperkaya. Itu sudah cukup. Ya, dari ada preposisi yang diajukan. Nah, ini beberapa peneliti, kebetulan ini hampir semua ini penulis yang pernah bersinergi dengan promotor saya. Jadi ada Iwabuchi, Shim, Herianto, Siriyu, Fasak, itu pernah menulis dalam sebuah buku tentang popular culture di Asia. Semua penelitian itu lebih banyak meneliti tentang film,
televisi, sinetron, dan tidak ada yang radio. Makanya saya memberanikan diri bahwa kajian saya tentang radio yang memperkaya itu ini langka ini. Ya, bisa mengisi research gap bahwa ada penelitian tentang radio budaya yang berperan di lingkup Asia. Itu posisi yang diajukan. Kemudian strategi penyajian berikutnya contoh. Ini tentang WhatsApp. Apa hubungannya dengan masyarakat jaringan? Ya, WhatsApp banyak ini saya temukan. Ada Sanak Kadang, Sri Tanjung, sudah deskriptif. Lalu kualitatifnya. Oh, radio transformasi dari media sarana menjadi dua arah. Ternyata ada yang meneliti. WhatsApp itu menjadi sarana menarik perhatian ya. Kemudian dicari lagi secara grounded. Oh, ternyata banyak tentang WhatsApp. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa WA itu adalah partner radio paling hebat sebagai media fasilitasi partisipasi. Ya. Kemudian sejak mengadopsi platform digital interaktif, radio menjadi banyak berubah. Itu banyak penelitian. Grounded lagi. Sanak Kadang itu nama fans Bapak Ibu di Jodipati. Jadi itu ruang pertemuan biasa ngopi, mereka namanya grup Sanak Kadang. Lalu mereka berpindah, Sanak Kadang itu dari dunia nyata dipindah ke ruang virtual. Itulah menariknya terkait dengan penelitiannya George Simmel tentang masyarakat massa. Jadi ada konsep the strangers yang hadir dalam kondisi sosial yang baru. Padahal Manuel Castle, masyarakat jaringan, mengkritik teorinya George Simmel tentang masyarakat massa, tapi ternyata masyarakat jaringan itu menjadi bentuk sosial baru yang terwujud, yang mewujud. Nah itu kan pendapatnya George Simmel. Itu menjadi tambahan. Oh iya, berarti ini bisa di sini bisa masuk di sini ya, contoh. Ya, dan seterusnya. Contoh lagi. Jadi semua hal yang diamati di wawancara itu harus diusahakan untuk di grounded. Radio bergeser dari analog digital menggunakan platform Facebook, Instagram, Twitter, YouTube bersiaran. Dari kualitatifnya, nah kenapa dia memanfaatkan itu? Nah, kita cari, oh ternyata ada peluang profit, kemampuan kita. Baru kita grounded. Ya, ada teori-teori yang soal ini, media morphosisnya Fiedler, ada pervasiveness dari Manuel Castle, ada kebetulan dosen di UNER yang penguji saya, Bu Sudiartati juga menulis soal masyarakat jaringan, dan itu relevan dengan penelitian saya ya. Saya harus hadirkan teori-teori beliau itu untuk didiskusikan dalam grounded yang saya lakukan. Ya. Kemudian ada lagi grounded berikutnya, sampai akhirnya ada preposisi dan teori baru yang dihasilkan. Nah, itu tahapan mulai membangun akses, melakukan kontak, sampai analisis data. Lalu etikanya bagaimana? Kalau dalam penelitian etnografi virtual, ada kewajiban moral sebenarnya yang disampaikan oleh Christine Hein. Yang pertama, bahwa penelitian etnografi virtual itu tidak bertujuan untuk tidak kejahatan. Ya. Perlindungan identitas informan, kecuali disetujui. Ya. Kita rahasiakan, tapi kita harus sampaikan. Ya. Apakah perlu inform consent atau pernyataan informan bahwa dia jadi informan? Tidak selalu harus ada. Ya, kalau dalam penelitian etnografi virtual, bahkan kita mengalir saja, kita sampaikan, Pak, sampean jadi informanku. Iya, nggak apa-apa. Nanti nama sampean kalau saya tulis ya, oh silakan. Kalau sudah begitu kan tidak perlu inform consent. Kecuali memang ada yang perlu, oh saya mau Mas, saya harus ada pernyataan. Saya tidak mau nanti hasil pernyataan saya diwujudkan dalam penelitian atau ditulis nama saya. Nah itu persetujuan namanya. Nah, batasan penggunaan kerahasiaan data itu tentu saja tidak untuk bisnis atau dijual kepada pihak ketiga atau pihak yang lain. Nah, ini inform consent atau izin informan itu jika kalau tidak ya saya kira tidak perlu, karena etnografi virtual kan sudah melakukan tahapan pencarian identitas dan lain-lain. Ya. Terakhir,
kata kuncinya kalau kita mau meneliti dengan etnografi virtual, gunakanlah prinsip adaptivity. Terima kasih. Saya bisa sampaikan, ini link Google Drive yang akan bisa Bapak Ibu masuki. Saya silakan download materi-materi referensi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Praja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Salam. Zainal, Mas Abi untuk materi dan presentasinya. Menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Mas Zainal, dan ini di chat sudah ada satu pertanyaan Mas Zainal. Mungkin untuk termin pertama kita buka 2 atau 3 pertanyaan dulu ya Mas Zainal ya. Monggo. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Mite. Ini pertanyaannya Mas, dalam etno virtual apakah pengumpulan data offline seperti yang Mas Abi lakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan radio menjadi suatu keharusan atau sifatnya komplementer untuk triangulasi? Monggo Mas, bisa langsung di respon dari Bu Mite. Bu Mite, saya jawab ya Bu. Itu adaptif saja Bu. Kalau memang itu sebuah keharusan, kita akan bilang itu harus. Ya kita lihat saja konteksnya. Oh itu sebuah keharusan. Oh itu hanya komplementer. Tapi yang jelas bahwa dalam etnografi virtual itu apa yang terjadi di dunia virtual itu tidak bisa dilepaskan dari dunia nyata. Jadi kalau menurut saya tetap keduanya dilakukan. Meskipun dalam proporsi yang tidak harus sama. Kalau kemarin ada mahasiswa saya tanya, Mas kalau misalnya Pak kalau pandemi begini saya melakukan penelitian etnografi virtual kira-kira bisa nggak? Loh ya bisa saja. Dimulai dari mana dulu? Mau virtualnya dulu ya nggak apa-apa. Nanti pandemi selesai baru ke dunia nyatanya. Ya. Tapi setidaknya harus ada melakukan offline dan online. Itu jawaban saya, Bu Mita. Matur nuwun. Karena saya lihat tadi yang dilaksanakan oleh Mas Abi cukup banyak juga ya kegiatan offline-nya begitu. Dari berbagai kota dan berbagai aktivitas sampai ikut siaran malam, jadi cukup banyak gitu aktivitas offline, sehingga saya melihat ternyata itu cukup dominan juga di dalam etnografi virtual yang mungkin gitu ya bagi sebagian orang kan lebih melihat atau membayangkan bahwa memang ada kaitan antara real life dengan online gitu ya, tetapi mungkin ya tadi sifatnya untuk verifikasi begitu ya atau triangulasi gitu. Tapi kalau memang itu juga kelihatannya cukup signifikan di dalam data yang dikumpulkan oleh Mas Abi, tapi memang pasti akan lebih bernyawa gitu ya ketika memang itu dikaitkan dengan offline-nya. Nggih, matur nuwun Pak Mas Abi. Terima kasih Bu Mite atas pertanyaannya Bu. Sudah langsung ditanggapi oleh Mas Abi. Sekarang ini Mas Abi ada pertanyaan kedua dari Mas atau Bapak Anomiranata ini Mas. Oh siap. Mas Abi, data apa yang diharapkan dari dunia maya dan data apa yang diharapkan dari wawancara? Ada di chat juga Mas. Monggo Mas langsung direspon Mas. Ya, jadi untuk penelitian virtual etnografi itu kan basicnya teks ya. Jadi termasuk pengamatan observasi di lapangan itu juga akan kita buat narasinya. Jadi narasinya seperti apa, kejadiannya seperti apa, wawancaranya seperti itu. Jadi semuanya teks, baik teks tulis maupun teks yang multimodal. Kalau istilahnya di kualitatif itu multimodal teks di internet. Multimodal teks itu ya gambar, video, suara, itu yang kita harapkan. Nah, data yang berupa teks yang kita narasikan itu kemudian termasuk dari virtual, nah itu coba yang kita lakukan telaah dan diskusikan dengan teori-teori yang ada. Itu Beli jawaban saya. Terima kasih Mas Bidin. Sama-sama Beli. Baik, terima kasih untuk
Mas Anom atau Bapak Anom ada respon lagi, Pak Anom mungkin, atau cukup? Saya kira cukup, Mas. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Iya. Ini ada dari ini Bapak atau Ibu ya mungkin ya, Bapak atau Ibu Suji. Oh, Mas Suji. Oh, Mas Suji, oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Suji. Ini pertanyaannya karena dunia virtual tidak bisa dilepaskan di masyarakat sekarang, Mas. Apakah setiap penelitian dengan etnografi terhadap komunitas masyarakat sekarang yang tidak lepas dari dunia virtual harus offline, online juga? Iya. Langsung. Jadi kita gunakan prinsip yang ke-10-nya Christine Hein ya, adaptivity. Jadi kalau misalnya offline itu menjadi komplementer, ya enggak apa-apa, kita jadi komplementer saja. Lebih banyak kita kuras yang dari data virtual. Dari beberapa referensi etnografi virtual itu berbeda-beda. Ada yang sedikit sekali menggunakan offline, lebih banyak online. Ada yang berimbang offline-online. Ada yang ini kasusnya mencuat di online, tapi ternyata perseteruannya ada di offline. Nah, itu juga bisa dilakukan. Jadi yang penting ada penjelasan Pak Suji bahwa ini adalah bagian dari upaya itu prosesnya kejadiannya ada di dunia virtual, lalu analisisnya seperti apa, ya ujungnya kita bisa menghasilkan atau mengembangkan teori. Terima kasih. Monggo, Mas Suji ada tanggapan mungkin, Mas? Silakan. Kalau kurang puas, saya puaskan di luar, Mas. Sementara cukup. Sementara cukup ya, Mas? Puas, ya. Baik. Terima kasih, Mas Suji, atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari termin 1 tadi, bisa saya ambil satu benang merah. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mungkin lebih meng-highlight bahwa ini kan ada memang kontur yang berbeda, memang kontur yang berubah antara offline, online, dan bagaimana kemudian dalam hal penelitian itu kita mengadaptasikan tadi yang bisa digarisbawahi dari presentasi dari Mas Abi, adaptif itu tadi, dan intermittent. Jadi bagaimana kemudian metodologi itu dan etnografi itu bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Seperti itu. Untuk termin kedua ini sudah ada pertanyaan, Mas, dari Bu Sonya ini. Baik. Ini pertanyaan dari Bu Sonya, nah ini lumayan menarik, Mas. Untuk setingkat S1, membangun komunikasi dengan objek yang akan diteliti itu kan butuh waktu yang relatif lama, Mas. Apalagi membangun kepercayaan dengan informal. Nah, sedangkan mahasiswa itu terbentur dengan waktu penelitian. Nah, menurut Mas Abi, bagaimana langkah yang efektif untuk mahasiswa, Mas, agar wawancara itu bisa lancar gitu? Monggo, Mas Abi. Iya. Kalau tips saya, mahasiswa itu ketika mau meneliti kan sudah punya bayangan dia berinteraksi dengan komunitas mana. Saya mencontohkan ada mahasiswa saya meneliti tentang anime pornografi. Jadi ada pornografi di anime Jepang. Ternyata dia punya komunitas pecinta anime. Jadi kita sarankan saja mahasiswa itu kalau misalnya mau meneliti sesuai dengan passion-nya dan sesuai di mana komunitasnya tinggal. Jadi dia tidak kesulitan membangun akses, kesulitan melakukan kontak awal karena sudah berada di dalam. Itu kan lebih enak, ya. Karena keuntungannya etnografi virtual itu kan intermittent, jadi tidak butuh long term, tidak harus lama. Apalagi kalau mahasiswa tersebut sudah berada di komunitas itu kan dia bisa ketemu kopi darat atau bahas apa di tempat mana, itu kan sudah cukup, ya. Cukup, Bu, bukan cukup, cukup. Itu jawaban saya, Bu Sonya. Baik, terima kasih. Monggo Bu Sonya kalau ada respon tanggapan, monggo Bu. Iya, begini Pak Abi ya. Kaitan dengan mahasiswa, kadang mahasiswa itu bingung dengan apa yang ditulis, ya kan? Ya, pasti bingung apa yang ditulis ya. Biasanya begini, dia tuh pengen tapi mengawalinya dari mana? Nah, apalagi kalau misalnya kaitan dengan kita pasti kan terbentur dengan strata. Kita menempatkan diri sebagai dosen, ketemu dengan owner atau apa kan nggak masalah. Tapi kalau mahasiswa di sini,
stratanya kan terlalu tinggi bagi mereka. Nah, untuk mendapatkan atau wawancara secara intensif itu kan trust dulu yang harus dikedepankan. Nah, ini loh yang jadi masalah. Bingung dulu, masih diawali dari bingung. Kalau Pak Abi tadi mengatakan dia ada komunitas ya, masuk. Sekarang kan kalau sekiranya dia nggak punya komunitas, tapi dia pengen meneliti itu, langkah apa yang efektif? Ini maksudnya. Iya, ya. Kalau dia tidak, karena gini, Bu Sonya, kalau etnografi virtual itu setidaknya dia sudah memperkirakan saya akan mudah masuk ke komunitas virtual itu. Kalau memang ada kesulitan dan sulit, kalau cuman hanya ingin tapi tidak mampu kan juga tidak bisa. Jadi kenapa saya melakukan itu ya? Karena saya pikir saya bisa masuk dan saya mampu ya. Mungkin karena ya sama Pak Catur lah. Kalau pernah sama-sama jadi komisioner itu kan kalau ketemu dengan lembaga penyiaran itu kan mudah ya Pak ya. Ya, powerful. Iya. Apalagi itu saya datang langsung, wah Mas Widi loh, ya apa Mas? Ada apa? Langsung dibantu semuanya, sudah nggak pakai repot tuh. Ya itu. Jadi kalau teman-teman kalau dianjurkan langkah efektifnya adalah kalau hanya sekedar ingin, nggak usah meneliti. Ya, ingin tuh harus disertai dengan mampu. Jadi kalau kamu punya aksesnya, ya sudah, masuk saja ke situ. Ya, berarti kembali lagi bagaimana fungsi pembimbing ya di sini ya. Betul. Nah, saya mau ngomong gitu rasanya kok ya opo ngono lho, Bu. Oh ya, udah terima kasih Pak Abi. Terima kasih. Nggih. Baik, terima kasih Bu Sonya. Kira-kira cukup nggih, Bu? Cukup, alhamdulillah cukup. Ya, siap. Terima kasih. Mas Abi, pertanyaan selanjutnya di termin kedua, Mas. Baik. Dari ini Mas atau Mbak Revi mungkin ya. Oh ya, dari Winsa ini. Oh, dari Winsa. Baik, terima kasih dari Winsa. Untuk melakukan penelitian etnografi virtual ini, Mas, apakah bisa dilakukan kepada media ekstrem lainnya? Dan apakah semakin luas medianya juga semakin lama melakukan penelitiannya, Mas? Ya. Monggo, Mas. Saya perlu online dulu nih sama Revi. Revi yang dimaksud media ekstrim itu ya apa ya? Definisinya saya belum tahu ini. Ya, kayak media lainnya itu lupa kayak misal TV atau koran seperti itu sih. Mainstream. Ya, mainstream atau ekstrim ini, Mbak Revi? Iya, mainstream, mohon maaf. Oh, mainstream. Media ekstrim majalah Playboy, Bu. Ya. Mainstream, Mas Abi, monggo. Kalau media mainstream kan tambah mudah toh, Mbak Revi. Karena kan lebih, jadi minimal kalau media mainstream, kalau kita etnografi virtual, kita sudah tidak perlu mikir itu kaidah jurnalistiknya seperti apa. Sudah selesai satu masalah. Nah, yang repot itu kan media-media yang non-mainstream, yang di luar media-media besar itu agak susah ya. Nah, apakah semakin luas medianya juga semakin lama melakukan penelitiannya? It all depends. Jadi, ingat lagi soal intermittent. Jadi, kita bisa lama di satu media, bisa pindah ke media yang lebih lama, atau bisa cukup di situ sebentar, bisa ke sana yang lebih lama, ya itu intermittent. Tidak harus luas. Khawatirnya begini ya, kalau kualitatif itu, kalau etnografi semakin luas yang ingin Anda ceritakan, itu malah kita nggak bisa dapat apa-apa. Ingat soal thickness, data itu harus tebal, ya tebal dan kaya. Itu dapat satu fakta, cari fakta lain menambah menumpui sampai tebal. Jadi bukan melebar, tapi meninggi, menebal. Ya, kalau semakin luas media, khawatir kita tidak dapetin apa yang kita mau. Itu saran saya, Revi. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Revi. Mungkin kalau dari Abi tadi jawabannya quality over quantity ya, Bi ya? Yep, right. Jadi kualitas datanya lebih diutamakan seperti itu. Monggo Bapak Ibu, untuk termin kedua mungkin masih ada satu pertanyaan tersisa. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke presenter bisa langsung dituliskan di chat. Ya, yang drive yang saya share itu, Mas Praja, itu semua yang relevan dengan etnografi virtual. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari
mencari rujukan, silakan tinggal download. Nah itu bonus lah dari sebuah webinar. Wah, ya, siap, mantap ya. Ini berkah-berkah di bulan Ramadan ya, Bi ya. Dapat bank data ini. Ini walaupun ada pembatasan jalan, tapi di online juga akhirnya arus informasi juga masih bebas ya, Bi ya. Oh, alhamdulillah bebas. Baik, kalau tidak ada, monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan sebelum mungkin kami tutup. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tidak, satu-satu. Saya siap, monggo Mas Suci. Tadi terkait dengan etnografi virtual ya. Misalnya saya meneliti tentang partisipasi masyarakat desa. Di situ tentu ada beberapa komunitas, juga ada kelompok-kelompok yang komunitas itu punya punya grup WA dan sebagainya. Apakah juga memang kita juga menggunakan etnografi virtual atau etnografi saja gitu? Iya. Kalau sudah merambah ke dunia virtual, ya sebaiknya etnografi virtual, Mas Uji. Karena kalau etnografi saja, gini ya kuncinya. Kalau kita etnografi saja kan kita tidak bisa masuk ke virtual. Tapi kalau kita milih virtual, kita bisa ke dunia nyata karena sudah embedded. Jadi kalau kita meneliti virtual itu ya harus nyata dan harus maya, harus virtual. Kalau etnografi saja kita tidak bisa ke virtual. Siap, jelas. Sip. Terima kasih. Sama-sama Mas Uji. Jelas ya Mas Uji, insya Allah ya. Jelas. Baik. Terima kasih Mas Uji. Terima kasih. Satu pertanyaan bonus, masih berkenan untuk menjawab mungkin Mas Habib? Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Monggo Bapak Ibu langsung saja. Spontan, kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke presenter, langsung audio ya Bapak Ibu, monggo. Sebelum nanti mungkin 10:30 kita officially tutup. Terima kasih Pak I, terima kasih Bu Mite dan teman-teman yang sudah live. Baik. Ini ada request dari Bu Mite ini, Mas Abi, untuk PPT-nya Mas Abi, mungkin kalau Mas Abi berkenan share di link G Drive itu tadi. Yang saya share hanya PDF-nya saja, Mas Praja. Oh, PDF-nya saja. Tapi sudah ada, Ge, materi PPT-nya sudah ada dalam bentuk PDF. Iya, sudah ada, Bu. Ya, Mas Praja mungkin di... Yes, karena tadi baru sepintas barusan sepertinya belum ada file PPT begitu. Jadinya kalau sudah nanti dicermati lagi. Sebentar, Mas Praja kayaknya sudah. Pak Catur. Mas Abi. Oh ya. Halo Bu Mita. Luar biasa, terima kasih. Keren banget Pak Deka, Pak Catur acaranya. Mudah-mudahan. Oke. Mas Abi, ini aja. Ini Bu Mita saya share materinya, Bu. Atur nuwun. Ditunggu, Bu, ditunggu. Saya agak bingung etnografi virtual, etnografi digital gitu kan. Cuma kalau saya ingin mengamati atau memahami komunitas bonek gitu ya, Arema itu kan kompleks ya, penggunaan media sosial tidak WA, tidak mungkin Instagram, Facebook. Nah itu yang menjadi rumit ya ketika kita mau mengambil data, kelihatannya begitu ya. Dan kalau komunitas itu dilakukan jauh lebih besar ya, itu kelihatan kok jauh lebih kompleks ya. Dan itu mungkin juga butuh strategi ya, saya kurang paham. Dan itu menarik juga. Kalau tadi kan persaingan radio itu mungkin belum. Ya kalau komunitas bola ini kan unik ya. Kalau kita ingin melihat pertarungan rivalitas yang kayak Arema dan Bonek itu jauh lebih bagus juga ya. Apakah itu juga bisa dilakukan dengan etnografi yang virtual? Kalau etnografi itu kan hanya menangkap pembicaraan di media sosial, tapi tidak perlu klarifikasi offline ya, artinya wawancara gitu ya. Iya. Nah, itu yang saya belum paham Mas Abi. Ini dunia saya kan dunia di kuantitatif ya, yang hanya berbicara data. Tapi kalau kualitatif mungkin itu apakah perlu ada ada klarifikasi lagi di wawancara ya, atau hanya cukup lewat data di media sosial itu Mas Abi. Terima kasih. Baik Bapak. Pak Catur, terima kasih. Untuk virtual etnografi ini
saya hanya sederhana pilihnya Pak waktu itu karena arahan untuk melakukan penelitiannya itu lebih banyak. Jadi banyak referensi yang bisa kita gunakan acuan berbagai jenis penelitian. Saya sekilas berusaha memahami tentang visual etnografi dan saya sedikit bisa ya visual etnografi. Kalau etnografi kan cocoknya untuk marketing ya Pak memang. Karena pertanyaan-pertanyaannya bisa dilakukan di dunia virtual saja. Dan tidak perlu membuktikan itu narasumber atau informannya itu asli atau tidak. Kalau di etnografi ya memang harus melakukan itu Pak, klarifikasi ke dunia nyata. Apakah memang narasumber saya ini benar-benar bonek? Apakah narasumber saya itu benar-benar Arema? Ataukah dia bagian benar dari sebuah organisasi? Itu kan kita bisa buktikan. Itu Mas. Ya, Pak. Jadi kalau kita mau melihat rivalitas, ya kita kan Pak Catur punya penelitian jaringan tuh Pak ya melihat ternyata simpulnya Twitter tuh ada di dia ini ya. Nah, apakah benar dia juga ada di dunia nyata? Nah, kita perlu ketemu itu membuktikan iya ini benar-benar kokohnya ya. Memang unik ya. Kadang-kadang ada orang yang kuat di media sosial tetapi lemah di offline ya. Iya. Kayak Mas Piyu itu yang pernah saya contohkan itu Mas Piyu itu orang nggak tahu orang mana itu ya, yang secara offline tidak kenal tapi punya follower yang luar biasa di dunia maya. Ya, artinya kuat di online tetapi tidak kuat di offline. Berbeda dengan Gusmus ya, Gusmus itu kuat di offline dan online kuat itu mungkin juga menarik juga. Itu memang di etnografi virtual memang harus klarifikasi gitu ya. Tapi kalau itu enggak perlu ya, maksudnya. Enggak perlu, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Catur atas pertanyaannya, Pak. Oke, dari Pak Catur ini tadi saya jadi tertarik kalau Mas Abi ini kuat di online atau offline ya Mas ya kira-kira Mas Abi ini Saya dua-duanya Mas. Saya dua-duanya kuat. Tapi yang karena kuat di dua-duanya ya akhirnya rotok jebol duitnya Pak ya. Aduh. Baik, terima kasih Pak Catur. Mungkin saya sudah di screenshot belum tadi Mas? Belum ini Mas. Baik, ini mungkin karena waktu sudah menunjukkan 10:30 lebih dan mungkin juga belum ada pertanyaan tambahan yang muncul di chat. Mungkin bisa kita akhiri ya Mas Abi ya. Monggo siap. Webinar kali ini. Terima kasih kepada FISIP UPN Veteran Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan webinar, parade webinar FISIP ini. Insya Allah ini terakhir ya, Mas Abi, Pak. Bapak, betul. Ya. Terima kasih pada Bapak. Ya, monggo Pak. Ada seri-seri berikutnya, tapi masih dalam perencanaan. Siap. Ini Pak Catur ini salah satu tim kreatifnya, jadi ditunggu. Kalau nggak ada Pak Catur nggak ada acara ini kok. Iya siap. Ngabuburit ilmiah. Tapi ini bagus nih, provokator juga pelaku bertanggung jawab. Iya, provokator sekaligus eksekutor ya Mas ya. Tapi bukan pelakor kan. Foto. Bisa foto di foto. Ya. Baik. Ya. Monggo. Di on. Videonya mungkin dibuka. Kita monggo Bapak Ibu sekalian untuk video bisa dibuka bersama-sama. Dimatikan Mas Abi. Paparan dimatikan dulu. Siap, bentar. Matinya gimana? Monggo ditunggu Bapak Ibu yang di stop masih belum. Stop di atas atau di atas? Oh, oke. Stop share. Oke. Baik. Mas Raja foto ya. Tampaknya cukup lumayan ini, Mas Abi sudah lumayan yang videonya on. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu? Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, mohon maaf nggak ada bunyi cekreknya atau bisa saya manual lisan aja ya bunyi cekreknya. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3, cekrek. Baik, sudah.
Nanti akan saya share, insya Allah Bapak Ibu fotonya. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu para pimpinan FISIP UPN Veteran Jawa Timur sudah menyelenggarakan acara yang insya Allah ini progresif. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mas Abi sebagai pemateri kita hari ini. Terima kasih Mas. Insya Allah ya, semoga materinya memberikan khasanah keilmuan yang lebih luas Mas untuk kita semua. Amin. Ya, menjadi berkah juga di bulan Ramadan dan tetap semangat untuk Bapak Ibu di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kalau misalkan ada yang belum puas dengan jawaban-jawaban Mas Abi, bisa langsung diserang lewat Japri. Siap. Oke, terima kasih. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Nuwun Mas Ain. Sukses Mas Zainal Abidin. Sukses selalu ujiannya Pak Abidin besok. Monggo. Kalau Abi sukses ya, Bi. Mantap. Ada webinar sesi 2 berarti nanti. Oh iya, beres. Siapa yang mau daftar silakan. Oh, partisipan baik. Nostalgia silaturahim. Webinar Hostnya jangan live dulu. Hostnya ini kalau live sudah tutup semua ini. Silakan yang mau bersilaturahmi. Yang kangen-kangenan mungkin silakan. Kangen-kangenan. Ngobrol-ngobrolan bisa chatting. Mohon maaf saya mau live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Didi apa Pak Didi? Pak Didi ku meneng-meneng becek gitu iki. Mas Bidin besok jam berapa Mas Bidin? Jam 1 Mas. Oh, besok. Tanggal 20. Besok di kampus ini kan? Tanggal 20 tuh. Oh, bukan besok ya? Tanggal 20. Oh, saya kira besok, bukan. Ya. Oke Mas, siap. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Tiga UNER, teman UHT, Untak, UINSA. Oke. Saya terima kasih juga untuk Pak Irwan sebagai host ini. Tadi saya sangat terbantu untuk hostnya. Terima kasih. Tadi satu ceritanya jadi host, cuma diribut orang, saya nggak tahu ini. Luar biasa ini, kaget juga. Saya tidak punya kuasa ini untuk memasukkan. Terus Pak Nur ngebeli, alarmku bunyi. Ya wes terus tak coba ambil alih ini bisa. Kekuasaku diambil alih dari ini. Luar biasa ini. Ini ada upaya meng-sign out kan aku barang loh, mau tak kirim ning WA nih sampean Pak Cai. Iya. Nah, ini luar biasa. Kaget setelah saya kan hilang ya di screen saya itu hilang. Loh ini jalan nggak ini webinar? Ternyata sinyalnya putus. Ada protes di grup. Jadi kayaknya tadi sinyalnya Pak Catur putus. Terus pindah kemana gitu? Putus terus keluar. Pak Nur ngebeli aku. Pas aku melek pisan. Bisa tak sambung, tak saut. Oh ya Mas Uci, makasih. Inilah trouble daring ya. Cuma alhamdulillah jalan. Saya kaget tadi, kira kalau saya hostnya mati, yang lain mati juga. Makasih. Ternyata tidak. Terima kasih Pak Irwan. Jalan lancar. Selama ada Irwan, pokoknya juru kunci virtual aman lah. Pak Didi, nembang Pak Didi. Halo. Dolinan. Allah. Iya. Nembang apa gitu? Sampai nembang apa gitu loh. Nembang. Halo. Iya. Silakan sampean. Halo. Nembang campur sari. Ganti Didi Kempot Iya. Kita
Iya. Iku sing bagus itu radio yo di Pati Kediri tadi loh tuh, sampai ke luar negeri itu, luar biasa. Nganjuk Pak itu Pak, nganjuk Pak. Nganjuk itu Pak. Yo di Pati nganjuk. Nah, yo di Pati nganjuk. Mas Bidin itu dapat IPP tak? Jadi Pati itu, Dapat Pak. Itu kok dapat ya akhirnya ya. Jadi dulu pernah ditolak perpanjangannya. Luar biasa itu. Karena dia semuanya pakai bahasa Jawa. Lalu zamannya Mas Fajar itu ada. Halo, makasih Mas Zainal. Iya, Bapak. Ya, oke. Pas zamannya Mas Fajar itu ada jalan tengah, jadi bahasa Indonesianya cuma di opening pagi. Iya. Ya, setelah itu bahasa Jawa terus sampai malam sudah. Wayangannya ya mantap itu. Itu terus Pak, setiap hari loh Pak. Iya. Itu database-nya Pak untuk wayangan itu sampai satu lemari isinya hard disk portable gede-gede itu. Mulai zamannya Narto Sabdo sampai dalang-dalang yang kekinian dia punya semua. Yang punya itu kan yang punya apa biji apa air apa? Pak Joko apa air geni, banyu geni. Iya sih mau dijual nggak jadi itu ya? Almarhum itu. Oh iya. Ya karena Pak dia kegoda politik, masuk politik lalu ada pertentangan politik, dia dijebak akhirnya masuk penjara terus kena stroke itu. Oh, itu apa banyu geni iso dari pengganti bensin kan dulu itu. Iya, pengganti listrik malah. Oh, itu palsu. Beneran tuh. Itu iring-iring saya yang punya itu jadi mati itu. Iya. Pak Catur. Iya. Sama teliti itu loh, itu ledek ngeracik nganjuk itu loh. Iya, kita KKN aja di sana. Kita pernah ke sana itu loh Pak Didi. Iya, Pak Didi kan sukanya di itu loh, yang apa sinden-sinden itu loh, yang di Baiat di Sendang mana itu lupa. Racek nih. Ya, itu komunikasi tradisional itu. Iya. Nah, itu melegenda loh itu mulai dari yang kurang bagus efeknya sampai sekarang itu jadi bagus karena dikelola dengan baik dan di apa namanya tangani langsung Bupati Nganjuk itu siapapun bupatinya. Oh, iya. Tapi kalau dulu itu minuman keras itu terang-terangan, ya sekarang taruh di bawah meja. Pak, itu perkembangan terakhir ada yang menarik loh Pak, yang soal apa wisuda sinden itu Pak. Ngeracek. Iya, karena menjadi komoditas pariwisata sehingga mengabaikan syarat khusus pesinden itu kan ada berapa tahap itu. Jadi karena itu akhirnya pesinden yang lahir dari wisuda pas apa acara wisata itu bukan pesinden yang bagus malahan. Makanya kok nggak penting ngayu, kaiso nyinden nggak apa-apa. Iya. Tapi memang bagusnya Nganjuk itu regenerasinya bagus. Ilmuwan itu sekali-sekali diajak. Dulu kan pernah saja itu di ngeracek itu. Iya, itu rame-rame itu. Kuliah lapangan itu Pak dulu. Loh Pak Didi sampai pengen jadi lurah ya Pak Didi ya. Lurah itu punya kuasa, ya sok mangku sinden, sok mangan tanggang ayam. Aku ikut cita-citaku jadi kepala desa nang Nganjuk ngono aja. Iya. Bisa nonton sinden Pak Didi. Lho iki direkam ta? Wah, kacau iki. Rekam terus Pak Didi. Iki online nang YouTube lho, Bos. Temenan lah. Iya. Wis mari tak pateni. Oh iya. Soalnya mulai ngelantur, mulai ngawur tak pateni Ini banyak yang mendengarkan loh, masih ada Mbak Desi, siapa yang Mei. Izin live nggih Bapak Ibu. Oke, kita selesai. Sampun. Oke, terima kasih. Masih semuanya. Tombol kangen. Iya, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya. Belum live kok wis Zoom ini, Pak. Belum